Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu kebahagiaan hakiki. Jadi pembahasan kita, topik kita pada kesempatan kali ini ialah kebahagiaan hakiki. Kebahagiaan hakiki adalah ketentraman hati dan jiwa yang mendalam dan abadi. Jadi yang dimaksud dengan kebahagiaan hakiki di situ ialah jikalau kita memiliki yang namanya ketentraman hati dan juga jiwa di dalam kehidupan kita. Ketentraman hati dan juga jiwa itu ialah ketentraman yang abadi dan juga mendalam, yang tertanam di dalam hati kita dan juga jiwa kita. Salah satu contohnya misalkan jikalau hati dan juga jiwa kita tidak tentram, tentunya setiap kita menjalani kehidupan di situ ialah kita apa? Akan merasa risau dan juga khawatir setiap melangkah. Setiap perlangkahan atau langkah kita yang diikuti dengan rasa khawatir dan juga risau, maka perbuatan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Karena mengapa di situ? Karena perbuatan tersebut diikuti dengan rasa khawatir dan juga risau. Makanya pentingnya di situ kebahagiaan hakiki ialah ketenangan hati dan juga jiwa yang mendalam dan juga abadi. Yang selanjutnya di situ yang tidak bergantung pada kesenangan duniawi yang bersifat sementara. Kebahagiaan hakiki di situ kita tidak bergantung kepada kesenangan duniawi yang bersifat sementara. Jadi kesenangan di situ termasuk di dalamnya kesenangan duniawi di situ ialah kesenangan yang bersifat sementara dan tidak selamanya. Oleh sebab itu makanya jikalau kesenangan duniawi tersebut bersifat sementara, maka di situ kesenangannya tidak bersifat abadi. Oleh sebab itu makanya di situ kesenangan duniawi di situ bersifat sementara, melainkan berasal dari kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui keimanan. Jadi jikalau ingin hati dan juga jiwa kita menjadi tenang dan juga tentram yang bersifat mendalam dan juga abadi, makanya dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang maha tenang dan juga maha tentram. Dekatnya kepada Dia yaitu kita akan menjadi tenang dan juga tentram melalui keimanan dan juga ketaatan dan amal soleh serta diterimanya takdirnya. Jadi segala apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala di situ dalam kehidupan kita, jikalau kita meminta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ jikalau kita ingin tenang dan juga tentram hati dan juga jiwa kita, makanya di situ mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala salah satu cara yang terbaik.
melalui keimanan, ketaatan, dan amal soleh serta diterimanya takdirnya. Dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya di situ bisa kita dengan cara bertawassul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang soleh, tawassul bis solihin, yaitu kita bisa bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para rasul-rasul yang lain, melewati para rasulnya. Kebahagiaan ini mengarah pada kebahagiaan akhirat dan dapat diraih dengan pemahaman diri. Jadi kehidupan yang sebenarnya di situ ialah kehidupan di akhirat. Makanya di situ kebahagiaan yang sebenarnya kita dapatkan nanti ketika kita sudah sampai pada kehidupan akhirat. Tentunya di situ kita akan mendapatkan sesuai dengan apa yang sudah kita kerjakan. Dan dapat diraih dengan pemahaman diri, penyucian jiwa, serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik, emosional, intelektual, dan spiritual. Islam itu mengajarkan kepada kita supaya kita bisa seimbang di dalam menjalani kehidupan, baik di situ keseimbangan fisik, emosional, intelektual, dan juga spiritual. Artinya di situ dalam menjalani kehidupan tentunya kita perlu untuk mengisi hal-hal itu dengan cara seimbang. Antara rohani dan juga jasmani kita harus seimbang. Oleh sebab itu, makanya pentingnya kita menjaga keseimbangan di dalam kehidupan kita baik rohani maupun jasmani. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, mari kita kirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajmain. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita memiliki kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggapai doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.